Salam fisioterapi. Kembali lagi bersama saya dan teman saya. Di channel ini kami akan membahas tentang seputar pemeriksaan fisioterapi. Pada video kali ini kami akan membahas seputar kelainan ataupun juga gangguan, ya, bisa dibilang bawaan lahir, ya Bang, ya. Bisa dibilang gangguan ini diderita oleh anak-anak banyak, ya, dari mulai sejak lahir, atau bisa kita ingat-ingat ataupun juga kita lihat, ya, di sekitar kita pasti ada orang yang flat foot atau juga kaki rata. Jadi kalau kaki itu umumnya dia itu bakal ada arkusnya. Arkus itu lekukan, ya, jadi celah seperti ini lekukan. Nah, pada flat foot ini karena bawaan dari lahir, dia itu bakal rata saja seperti ini, bakal rata seperti ini. Dan juga selain dari flat foot ini, kita akan bahas juga ada namanya tali pes valgus dan juga pes adductus. Tali pes valgus itu merupakan kakinya itu yang mengarah keluar, dan juga pes adductus itu kakinya yang kurang lebih seperti ke arah dalam seperti ini. Jadi ini semua murni karena dari bawaan lahir, bukan karena atau mungkin karena kebiasaan, bukan, ya. Tetapi bisa juga dikarenakan adanya, kalau yang kaki keluar dan ke dalam itu bisa dikarenakan adanya gangguan ataupun juga cedera mungkin bisa menyebabkannya. Yang biasanya ini diderita oleh orang-orang stroke. Jadi orang-orang stroke itu cenderung kakinya itu lebih cenderung seperti, kurang lebih seperti pes adductus. Jadi seperti ke dalam gini dia. Nah, untuk bahasan yang pertama langsung saja kita membahas tentang flat foot. Flat foot ini adalah kondisi kaki yang rata, sehingga biasanya itu para orang-orang dengan flat foot ini bakal merasa kesulitan ataupun juga kurang maksimal performanya ketika berjalan jauh ataupun juga dalam hal berlari, terutama dalam berlari, ya, karena arkus kita ini seperti bantalan, jadi dia seperti peredam juga, dan juga seperti penolak dari kaki kita. Jikalau tidak ada itu, orang yang flat foot ini cenderung akan lebih cepat lelah kalau berjalan jauh. Kemudian kalau berlari itu otomatis akan kurang, lebih ligat dibandingkan atau lebih lincah dibanding orang yang dengan memiliki arkus yang normal. Jadi langsung saja kita ke koreksi posturnya ataupun ke pemeriksaannya. Langsung saja ke Coleman block test. Coleman block test ini bisa digunakan ataupun juga diaplikasikan dengan menggunakan media tambahan seperti ini, contohnya papan, ya. Ini papan blok. Jadi papan ini bisa kita gunakan sebagai media ataupun juga sebagai alat bantu. Yang pertama ini kita mengetes ataupun memeriksa tentang flexibility dari kaki ataupun juga kelainan dari bagian telapak kaki, ya. Jadi kita bisa memposisikan ataupun memberikan pemeriksa untuk pada posisi seperti ini. Yuk, angkat kaki. Iya. Jadi ini posisi kaki depannya ini kurang lebih, ya, seperti varus atau ke dalam, dan juga kaki belakang ini valgus. Ini udah kelihatannya dari depan. Pada orang-orang dengan flat foot yang cenderung kakinya agak kaku, ini bakal sulit untuk meraih kurang lebih ini, ya. Jadi bagian lantai ini kurang fleksibel lah. Jadi ini bisa digunakan juga untuk membantu ataupun juga mengkoreksi. Nah, gerakan berikutnya itu kita boleh mengkoreksi dengan menggunakan gerakan valgus. Caranya itu kakinya ini di arah sebaliknya, ya. Jadi dua jari kaki di bagian atas, ya, dua jari kaki di bagian atas, sisanya di bawah. Ini untuk mengkoreksi bagian valgus. Nah, pada orang-orang dengan gangguan flat foot yang memiliki kecenderungan rigid ataupun juga kaku pada bagian, contohnya pada bagian ke arah gerakan luar, ini boleh diberikan, ya. Jadi untuk yang pertama itu untuk mengkoreksi juga pada bagian varus atau bagian dalam, boleh seperti yang pertama tadi. Nah, ini dia. Jadi ditekan seperti ini. Kemudian berikutnya pada bagian valgus seperti ini, dua jari, ya. Oke, inilah kurang lebih penampakannya. Oke, berikutnya yang mau kita contohkan setelah kita mengetes dengan menggunakan block test ini, berikutnya kita mau memeriksa dengan menggunakan metode foot flexibility test. Jadi foot flexibility test ini tidak lagi menggunakan blok, kita hanya perlu mengkoreksi ataupun juga memeriksa bagian kontur dari kakinya.
Jadi kita boleh memperhatikan ataupun memeriksa kakinya, boleh dari bagian belakangin. Pada orang dengan gangguan talipes valgus biasanya kakinya itu cenderung seperti ini, lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita memeriksa kefleksibelan atau fleksibilitas dari tip-nya ataupun juga gerakan menjinjitnya, itu dia biasanya bisa kehilangan keseimbangan. Contohnya kalau orang normal, yuk jinjit yuk, dia bisa menyeimbangkan. Oke. Kalau biasanya orang-orang dengan gangguan deformitas ataupun juga memiliki kelainan ya, contohnya pada bagian telapaknya, jikalau dia berjinjit, dia bakal mau seperti ini, oleng-oleng ataupun tidak seimbang. Kurang lebih seperti itu. Itu tidak baik. Jadi itu adalah salah satu tesnya. Kemudian tes berikutnya itu kita boleh melihat dari sisi samping. Jadi ini kaki belakang kanan dimundurin, kita boleh melihat dari sini. Nah, inilah yang dinamakan arkus. Oke, tapakin, ini arkus. Kalau orang-orang dengan flat foot seperti tadi ataupun talipes ke bagian dalam atau talipes varus atau talipes valgus, itu bakal cenderung seperti ini. Jadi rata, dia datar seperti ini. Jadi inilah kurang lebih pemeriksaan. Kita boleh melihat flatteningnya ataupun pola yang ratanya. Kalau normal seperti ini, kurang lebih. Nah, jadi selain dari ini, kita dapat memberikan juga ya, ataupun juga menambahkan pemeriksaan itu melalui fleksibel atau kelainan fleksibel. Contohnya, kita boleh memeriksa pada saat dia meletakkan kaki seperti ini. Biasanya orang dengan gangguan kelainan kaki itu akan memiliki kaki yang lebih rigid atau lebih kaku. Jadi cenderung dia posisinya bakal seperti ini. Pada saat disuruh menapak itu bakal terasa agak lebih sulit. Sehingga timbullah pola-pola jalan yang salah, contohnya berjinjit. Kemudian pemeriksaan berikutnya, ini ada forefoot adduction correction test. Jadi forefoot adduction correction test ini kita boleh memeriksa pada posisi, boleh duduk ya. Forefoot correction adduction test ini biasanya penderita ataupun orang yang akan kita periksa boleh kita posisikan pada posisi telentang atau juga duduk. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada posisi telentang untuk anak-anak. Kita memegang dengan satu tangan, cenderung kaki anak-anak itu akan membawa ataupun juga spontan gerakannya itu ke dalam seperti ini. Dan kita memeriksa dengan cara mengkoreksinya seperti ini. Jikalau dengan gerakan seperti itu sudah benar, berarti tesnya positif. Demikianlah pemeriksaan dan juga tahapan-tahapan untuk mengumpulkan data ataupun meneliti ya, ada tidaknya permasalahan ataupun gangguan pada seputar kaki. Untuk latihan-latihannya, apabila sudah ketahuan ada gangguan seperti itu, kira-kira apa latihan yang boleh kita kasih, Bang? Latihan yang pertama itu latihan untuk menapak gitu kan, latihan menapak gitu. Terus dan juga dibantu dengan memakai alat bantu seperti ortotik prostetik supaya postur kakinya itu stabil gitu, agar tidak terjadi sering jatuh ataupun keseleo ataupun cedera yang tidak disadari. Nah, untuk latihan yang selanjutnya perlu gait analis. Gait analis ini tujuannya untuk mengetahui supaya cara jalannya itu sempurna. Karena kalau tidak pakai itu, maka cara jalannya itu akan selalu salah dan bentuk tulang itu menjadi tidak anatomi gitu. Nggak simetris jadinya, Bang. Iya, nggak simetris. Jadi terima kasih atas sarannya. Yang pertama ya, pakai alat bantu jikalau sudah tahu ada kelainan seperti itu. Untuk yang flat foot boleh menggunakan sol sepatu yang mode arkus. Jadi dia akan dipesan ataupun dicetak mengikuti bentuk kaki seperti arkus gitu ya, melengkung kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk latihan fleksibelnya boleh menggunakan papan yang seperti yang pertama kita lakukan tadi untuk melatih fleksibilitasnya.
Jikalau untuk latihan-latihan tambahan boleh melakukan gerakan berjinjit, kemudian gerakan-gerakan ankle ya, contohnya berjinjit kemudian digerakkan ke atas, berjinjit ke atas, kurang lebih menggerakkan seperti itu dalam posisi berdiri. Apabila terlalu berat atau terlalu sulit boleh dilakukan di kolam air atau kolam renang. Setelah latihan itu kita juga boleh melakukan latihan ataupun aktivitas seperti yang memacu kardiovaskular juga, contohnya seperti bersepeda. Itu bagus untuk kaki dan juga untuk kebugaran kita, karena orang-orang dengan flat foot ini tidak mungkin berlari untuk jangkauan jarak yang jauh, karena itu akan membebani apabila orang tersebut tidak terbiasa, terlebih lagi tidak terbiasa, otomatis akan semakin membebani dan akan berdampak buruk untuk kesehatannya jikalau terlalu dipaksa. Untuk pertama boleh dilakukan dulu dengan menggunakan bersepeda, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan ataupun bisa kami tambahkan kepada teman-teman untuk tindakan-tindakan terkait orang-orang dengan memiliki gangguan ataupun keadaan dengan kaki yang rata atau flat foot, atau contohnya yang ke dalam dan keluar tadi. Semoga video kami dapat membantu. Terima kasih. Salam fisioterapi.